Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, pada malam hari ini kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Sediakanlah hati kami untuk mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat ini. Mohon ampun dosa dan salah kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 6 Juni 2024 dengan judul Spiritualisme di Akhir Zaman bagian kedua. Pengharapan kita akan keselamatan berakar di dalam Kristus. Tangannya yang berlumuran darah mengisyaratkan kita untuk menerima pengorbanan yang diberikan secara cuma-cuma dengan harga yang tak terbatas. Kristus akan segera datang kembali untuk mengambil miliknya. Titus 2 ayat 13 menyebutkan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai pengharapan yang penuh bahagia. Tujuan iblis adalah untuk menghancurkan pengharapan ini. Dia akan melakukan mujizat, tanda dan keajaiban, apa saja yang dapat menjauhkan manusia dari kebenaran kitab suci dan keselamatan di dalam Kristus. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Dalam pergumulan terakhir, iblis akan melakukan semua yang dia bisa untuk mencegah orang-orang menaati perintah Allah atau memiliki iman kepada Yesus atau keduanya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap ajaran apapun yang meskipun disertai dengan tanda-tanda keajaiban dan mujizat, akan memalingkan kita dari salah satu dari dua karakteristik umat sisa ini. Bacalah Matius 24 ayat 23 sampai 27, 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14, dan 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Matius 24 ayat 23 sampai 27. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab,
sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita tentang kuasa iblis yang menipu dan cara kerjanya? Pada saat-saat terakhir, iblis akan melakukan tipu daya terakhirnya. Pemandangan-pemandangan yang menakutkan dari suatu oknum adikodrati akan segera dinyatakan di langit sebagai tanda dari kuasa iblis yang mengadakan pekerjaan mujizat. Roh-roh iblis akan pergi kepada raja-raja dunia ini dan ke seluruh dunia untuk mengikat mereka dalam perjuangannya yang terakhir melawan pemerintahan surga. Melalui agen-agen ini, para penguasa dan rakyat sama-sama akan tertipu. Ada orang-orang yang akan bangkit yang berpura-pura sebagai Kristus sendiri dan yang menuntut kepada dirinya kedudukan dan kebangkitan yang seharusnya kepada penebus dunia ini. Mereka akan mengadakan mujizat penyembuhan ajaib dan akan mengaku mempunyai wahyu-wahyu dari surga yang bertentangan dengan kesaksian kitab suci. Sebagai puncak tindakannya dalam drama besar penipuan itu, setan sendiri akan mengambil rupa Kristus. Gereja telah lama mengaku menunggu kedatangan juru selamat. Sebagai penyempurnaan dan kegenapan harapan-harapannya, sekarang penipu besar itu akan menampakkan bahwa Kristus telah datang. Di berbagai bagian dunia, Satan akan menampakkan dirinya di antara manusia sebagai makhluk yang agung, dengan terang yang menyilaukan, menyerupai gambaran anak Allah yang diberikan oleh Yohanes di dalam Alkitab Wahyu 1 ayat 13 sampai 15. Mengapa memahami kebenaran tentang bagaimana Kristus datang kembali dan juga keadaan orang mati begitu penting agar kita tidak tertipu? Tuhan memberkati. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan melalui pelajaran sekolah sahabat. Terpujilah Engkau Bapa, biarlah hanya Engkau yang diakui di muka bumi ini, karena Engkau lah benar-benar Mesias yang kami akui di dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa dan salah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.